Begitulah ya, bila manusia yang sudah tidak beriman ya, bila dia dilanda stres, dia akan menjerit tidak keharuan ya, seperti orang tidak siuman ya. Ya, apa kabar anda semua ya? Kali ini aku ingin berkongsi cerita kepada anda semua tentang kisah ya, insan yang suka mengeluh ya, yang mengeluh mengatakan dia stres. Dia tidak tahu apa itu yang membuatkan dia stres. Stres tu macam seperti kebingungan lah, kerunsingan yang tiada bersebab. Kerana mereka tak tahu caranya macam mana menghindari perasaan stres itu ya. Ya, itu dia. Ya, stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman tekanan ataupun sesuatu yang baru ya. Jadi kondisi ini juga dapat terjadi akibat situasi ataupun perasaan gugup ya. Gugup tu seperti nervous lah ya, putus asa, marah atau saat sedang merasa sangat, apa kata orang tu, merasa sangat bersemangat. Entah apa yang disemangatkan pun, yang bersemangat itu dia sendiri pun tidak tahu, dia kebingungan sendiri ya. Pada dasarnya ya, gejala yang sering muncul sebagai tanda stres ya, boleh berbeza-beza ya antara satu orang dengan yang lainnya, tergantung pada penyebab dan ketahanan tubuh. Namun ada beberapa tanda yang dapat muncul pada tubuh saat seseorang mengalami stres. Salah satunya adalah perubahan emosi ya, seperti mudah gusar, ada merasa frustrasi ataupun gundah gulana ya. Jadi stres ni merupakan reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu ya. Jadi stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman ya. Ialah seperti tekanan ataupun sesuatu yang baru ya. Kondisi ini juga dapat menjadi akibat situasi atau perasaan gugup ya. Gugup seperti nervous lah, putus asa ya, marah atau saat sedang merasa sangat bersemangat, berkobar-kobar ya. Lantas jadi apa saja tanda yang muncul saat seseorang itu mengalami stres? Mari kita kongsi bersamalah ya. Aku ingin berkongsi cerita sesama. Ini hasil kajianku bertemu dengan seorang pakar ya, pakar jiwa ya. Ya, saat mengalami situasi tersebut ya, tubuh akan menunjukkan respon dan perubahan ya pada fizik maupun mental ya. Hal ini terjadi secara alami dan menyebabkan tubuh melepaskan hormon bernama, apa kata orang, yang ada ya dalam diri kita ya, seperti kortisol sebenarnya. Reaksi ini adalah hal yang baik dan boleh menjadi tanda serta membantu seseorang untuk keluar daripada masalah yang terjadi ya. Namun tetap saja stres yang menyerang sama sekali tidak boleh dianggap apa kata remeh ya. Ya, stres tu bukan bahasa kita lah ya, dia bahasa daripada bahasa Inggeris. Dia seperti semacam kebingungan, kerunsingan yang tidak menentu, tekanan lah, tekanan perasaan. Ini semua gabungan lah tekanan perasaan, kerunsingan, galau dan sebagainya ya. Anda perhatikan lah ya, anda perhatikan ya, dari perubahan emosi sampai perilaku ya. Jadi semua orang boleh mengalami stres, termasuk anak-anak ya. Stres biasanya hanya bersifat sementara dan akan berakhir saat penyebabnya diatasi ya. Jadi namun para beberapa kondisi stres yang berkepanjangan boleh mengganggu kesihatan fizik dan membuat daya tahan tubuh menjadi lebih lemah ya. Ya, itu dia. Jadi saat daya tahan tubuh melemah ya, virus ataupun bakteria menyebabkan penyakit menjadi lebih mudah menyerang ya. Stres yang dibiarkan tanpa penanganan ditangani ya, boleh menyebabkan pengidapnya mengalami masalah yang kata orang pencernaan dan gangguan tidur di malam hari ya, seperti gangguan tidur, tidak boleh tidur dengan lenanya ya, itu dia. Ya, di sini dipaparkan ya seorang
nenek sedang menghilangkan stresnya, dia dibantu oleh pembantu rumah ya, pimpin tangannya, bawa dia pergi berjalan-jalan dari satu tempat ke satu tempat. Itu salah satu dia untuk menghilangkan stresnya. Inilah caranya ya. Dari satu tempat ke satu tempat dia mencuci mata ya. Jadi pembantu rumah tu membantu dia sambil bercerita lah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi itu salah satu juga menghilangkan stres keronsengan kita. Ini cara yang bagus ya. Kalau kita duduk terperap terus kat rumah, tidak boleh ya makan tidur. Jadi kita perlu keluar ya. Ini pada orang-orang yang sudah berusia, kalau dia stres, beginilah cara atasinya ya. Ya, dia nak pergi ke gym, dia sudah tak kuat lagi kan. Jadi begini, berjalan-jalan. Jalan dekat mall, dekat shopping complex. Bawa pembantu rumah, pimpin tangan mereka. Sambil mereka suka mendengar cerita. Jadi bawa sambil bercerita. Ya, dia suka mendengar cerita. Cerita di sini ada apa, bercerita. Jadi itu juga salah satu menghilangkan stres ya. Ini menunjukkan paparan ini adalah apa tu cafeteria cafe ya. Di sini dalam cafe juga kita boleh menghilangkan stres sambil kita duduk di dalam, kita minum air dan minum air ke apa saja di dalam, kita juga boleh menghilangkan stres kita juga ya. Tapi dalam kafe jangan merokok ya, tidak dibenarkan merokok anda kena keluar, cari tempat satu sudut untuk yang merokok ya, tidak boleh sembarangan merokok ya. Tidak dibenarkan, nanti anda akan didenda ya. Itu dia. Dia ada tempatnya, tidak boleh sembarangan ya. Pasal apa? Cafeteria ini tempat yang bersih dan nyaman ya. Kalau ada asap kan mengganggu orang sekeliling ya. Ini rokok ni mengeluarkan satu asap yang kurang baik ya. Jadi untuk kita hidu jadi orang tidak ada penyakit, jadi penyakit tercium bau asap rokok ya. Itu dia. Ya, dalam cafeteria juga ya, tidak kira lah dalam cafeteria ataupun restoran dan sebagainya, kita boleh menghiburkan hati kita. Lebih-lebih lagi temboknya dia menggunakan cermin tembus tembus, nampak tembus di luar. Jadi kita sambil duduk-duduk ya, kita berfikir-fikir, mengelamun yang indah-indah saja, kita sambil melihat di luar sana ada pokok-pokok kehijauan, orang lalu lalang. Telatah orang-orang yang lalu lalang ini sudah cukup menghiburkan kita ya, menghilangkan stres kita ya. Ya, itu salah satu daripadanya. Itulah pasal apa guna kita nak stres-stres ya. Banyak cara kita boleh menghindarkan stres. Kita menghiburkan hati. Kita keluar daripada rumah. Kita keluar daripada kepompong. Apa yang kita stres. Jangan kata orang, jangan seperti katak bah tempurung. Katak bah tempurung, dia tak tahu dunia luar apa yang terjadi. Jadi kita jangan jadi sang katak ya. Sang katak kan suka duduk bawah tempurung ya. Ya, pada dasarnya gejala yang sering muncul sebagai tanda stres boleh berbeza-beza ya antara satu orang dengan yang lain, tak sama ya. Jadi tergantung pada penyebab dan ketahanan tubuh kita. Ada tempat hal yang dapat berubah dan menjadi tanda pada tubuh saat mengalami stres, iaitu perubahan emosi kita ya. Perubahan emosi menjadi salah satu tanda paling umum yang terjadi pada pengidap stres ya. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah gusar, gulana ya, merasa frustasi dan suasana hati menjadi mudah berubah ya, ubah seperti moodnya tu tidak menentu lah ya. Jadi orang yang mengalami stres umumnya akan sulit untuk menenangkan fikiran ya, merasa rendah diri, rasa dirinya tidak cantik ya, merasa dirinya tidak gantang, tidak menarik, sering merasa kesepian, cepat bingung, cuba menghindari orang lain, sulit untuk untuk mengendalikan dirinya, diri mereka sendiri, hingga jadi tekanan. Nah, itu tekanan tu bahaya ya. Ya, jadi manakala perubahan kondisi fizik juga boleh menjadi tanda seseorang mengalami stres ya. Jadi hal ini menyebabkan seseorang mudah merasa lemas, pusing migrain, gangguan pencernaan, nyeri otot sakit
lutut lah, urat saraf serta jantung berdebar-debar. Ya, itu tanda stres. Kalau seseorang itu kalau jantung dia sentiasa berdebar-debar, tak ada sebab yang untuk dia berdebar-debar tapi dia berdebar. Itu salah satu tandanya, ya. Cepat pergi jumpa doktor, minta nasihat, ya. Jadi stres juga sering ditandai dengan sulit tidur malam hari. Ada orang tidak boleh tidur malam, ya. Gelisah sekali, ya. Pusing ke kiri, pusing ke kanan. Langsung dia pergi ke dapur cari makanan, makan. Apa yang ada dia makan di dapur untuk menghilangkan stresnya. Ya, makan malam memang tidak bagus lah, ya. Jadi tubuhnya gemetar, kaki terasa dingin, sekejap panas, ya, dan berkeringat. Jadi mulutnya kering, bibirnya kering, warna kehitam-hitaman seperti orang yang kuat merokok, ya. Orang yang kuat merokok bibirnya hitam. Jadi sulit menelan makanan hingga menurunkan hasrat untuk kata orang seksualnya pun terjejas juga, ya. Orang yang stres ni dia kan menjejas juga tenaga batinnya. Jadi selain pada ciri fizik, stres juga boleh menyebabkan seseorang yang mengalami perubahan kondisi yang membuat seseorang menjadi sering lupa-lupa, ya. Orang yang stres ni, ya, dia lupa-lupa, dia cepat lupa lah, ya. Kadang-kadang dia lupa dia dah makan ke belum, ya. Kadang-kadang dia sudah ke kamar mandi, ya, sudah bersihkan diri ke belum, dia lupa. Dia lupa, ya. Jadi sulit memusatkan perhatian. Selalu berfikir negatif, ya. Pesimis dan sering membuat keputusan yang tidak baik. Dia mudah beri keputusan tidak baik. Menganggap dia merasa dirinya rendah hati lah, rendah diri, ya. Dia ada inferiority complex lah, ya. Jadi perubahan perilaku dalam tingkat yang parah, ya, rasa tertekan dan stres, ya, rasa tertekan dan stres jadi boleh menyebabkan seseorang, kata orang tu, mengalami perubahan perilaku. Kondisi ini yang menyebabkan penurunan nafsu makan, ya, tidak fokus dan sering menghindari tanggungjawab, sering gugup, mudah marah hingga mencari pelampiasan, misalnya dengan mengamalkan minuman beralkohol dan merokok. Ini tidak bagus. Bila dia stres saja, dia akan minum minuman yang ada beralkohol berlebih-lebihan dan merokok berlebih-lebihan. Paling aku tidak suka. Bukan itu dia saja, ya, bukan dia merokok, ya. Isap rokok berbatang-batang, berpuntung-puntung rokok, habis satu-satu dia isap, dia akan minum air yang mengandung alkohol yang berbotol-botol, ya. Itu cara mereka menghilangkan stres. Sangat tidak baik sekali, ya. Jangan diamalkan begitu. Ya, aku ingin menambahkan di sini, ya. Mungkin aku sudah terlupa untuk menyampaikannya, ya. Ya, cara mengatasi rasa tidak nyaman akibat stres, ya. Meningkatkan, kata orang, ibadah, ya. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya, ya. Kita pergi berjalan-jalan ke shopping kompleks ataupun mall, melihat baju-baju, sama ada kita mau beli ataupun kita melihat. Itu juga boleh menghiburkan hati kita, ya kan? Jadi kita menjaga kesihatan dengan berolahraga, ya, secara teratur seperti berjalan dan bersepeda serta mencukupi keperluan tidur dan makan. Kita makan makanan yang bervitamin, yang ada makanan yang punya zat yang seimbang dengan tubuh kita. Ya, itu dia. Jadi melakukan hobi yang sesuai dengan minat dan bakat kita lah, ya. Seperti kita pergi ke gym misalnya, ya. Kita pergi ke gym, ya. Kita lakukanlah apa sajalah olahraga, ya. Kita pergi jogging ataupun berlari-lari anak misalnya, ya. Ya, jadi kalau yang suka memancing, kita pergi memancing lah, ya. Ya, kita melakukan hobi yang sesuai dengan minat kita, ya. Kita jangan merasa memaksa diri, ya. Kalau kita suka shopping, ya, tempat di mall, ya. Ya, berjalan-jalan, bersosial di mall, ya. Ya, itu pun salah satu juga, ya, boleh meringankan beban kita
beban stres kita ya, dapat kita ya seperti ini yang digambarkan, dia melihat baju ya. Ini semua boleh menghilangkan, mengatasi masalah stres pada kita. Jalan pelan-pelan macam ini jalan pelan-pelan dengan tongkat ya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, menghibur hatinya ya. Dia senang sekali kalau dekat rumah kan stres, habis makan disuruh tidur, habis dikasih makan obat disuruh tidur. Jadi kalau keluar gini kan menghibur-hiburkan hati ya, lihat ke kiri dan ke kanan. Jadi shopping kompleks tu tempat dia luas, besar, bersih ya, yang berbau harum. Dapat melihat macam bunga-bunga ke pakaian apa yang ada lah di persekitaran shopping kompleks ataupun di mall ya. Itu dia. Okey, kita cuba ya merencanakan masa depan ya, masa depan kita dengan lebih baik dan teratur ya. Kita menghindari membuat beberapa perubahan besar dalam saat kita bersamaan dengan keluarga. Jadi kita menerima diri kita sendiri sebagai apa yang adanya lah ya, menerima lingkungan sebagaimana adanya, memilih sahabat-sahabat yang baik, yang seiring dengan kita, yang senada serentak dengan kita ya. Jadi kita menerima lingkungan sebagaimana yang ada, berbuat sesuai kemampuan dan minat kita. Apa yang kita mampu kita lakukan ya. Jadi berbuat sesuai dengan kemampuan dan minatnya kita ya. Kalau kita suka tengok bunga, kita tengok bunga, lihatlah kupu-kupu berterbang ya, bermain di bunga warna kuning. Kalau kita suka lihat bunga, kita tengok bunga. Bunga juga akan mententeramkan fikiran dan jiwa kita ya. Lebih-lebih lagi bunga yang berwarna kuning seperti ini, ada sang kupu-kupu, sang rama-rama menghinggapi bunga tu ya. Dia terbang, lepas tu dia datang balik. Mungkin dia menghisap madu lah agaknya ya. Ya, itu dia. Kalau anda suka berjogging, ya silakan berjogging seperti ini ya. Ya, berjogging salah satu daripadanya juga ya. Dapat melegakan fikiran kita ya, menghilangkan juga beban fikiran kita yang seperti ini sebab ya. Senang sekali melihat ya, kita sendiri melihat pun kita rasa senang ya. Ya, mereka berlari-lari anak cerah perlahan-lahan juga ya. Itu dia macam-macam cara ya. Lihat wanita ini lihat ya, dia berjogging. Ya, ini mereka melakukan senaman di gym ya, melihat langit ya, melihat langit. Salah satu daripadanya awan yang putih ya, awan yang putih bersih ni sungguh mententeramkan fikiran dan jiwa kita. Damai sekali kita merasakan ya. Ya, aku juga ingin nak menyampaikan kata-kata mutiara tentang mencari ketenangan fikiran ini ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang merencanakan masa depan dengan lebih baik. Ya, menghindari membuat beberapa perubahan besar dalam saat bersamaan ya. Menerima diri kita sendiri sebagai apa yang ada pada kita ya. Ya, kita jangan iri hati pada orang yang lebih baik daripada kita, lebih pintar daripada kita ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang ketenangan jiwa diyakini akan membawa dampak ya positif pada fikiran dan hati ya, menurut kamus besar lah ya. Tenang boleh diartikan dengan tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tenteram, tentang perasaan hati ya. Ya, itu dia. Ya, kata tenang terlihat sederhana saja dan simple saja ya, tapi belum tentu semua orang boleh meraih dengan mudah ya. Ya, bukan semua orang. Bahagia itu sederhana. Sama halnya dengan ketenangan. Kunci utamanya adalah dengan bersyukur ya. Jangan mencari hal-hal rumit yang bikin kamu tambah pusing. Kita jangan cari yang rumit. Cari yang di depan mata saja yang mudah saja. Sebagaimana aku katakan tadi, kita nak mencari ketenangan tak payah membuang duit, membuang masa berlibur ke rantau orang di tempat luar negara ya. Negara kita sendiri pun tidak kurang hebat ya. Ya. Kadang-kadang di depan mata saja sudah ada hiburan, seperti melihat air ini ya. Depan mata saja ya, tengok pohon-pohon kehijauan ya, itu dia.
Jadi supaya kamu lebih mengerti mengenai arti ketenangan dan bagaimana cara mendapatkan ketenangan hati. Ya, itu dia. Kata orang, kegelisahan hanya akan membuat segala pekerjaan berjalan tidak karuan, tidak menentulah ya. Fikiran menjadi beban terbesar, gusar, bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal banyak sesuatu yang harus dikerjakan. Maka Stress. Jangan stres bang, jangan stres. Ada caranya, jangan stres. abang ini ya, dia terus-terusan dia mengeluh stres. Kan masih ada jalannya. Kita ikutlah seperti pemuda ini ya, pemuda yang tampan ni macam mana dia menghilangkan stres ya. Ya, kita sambung lagi ya. Setiap hari ya, dari pagi sampai petang terus kita mencari wang ya terus ya. Jadi kadang-kala kita tidak ada waktu untuk mencintai diri kita sendiri. Apa kata orang, mendekatkan diri kita kepada ilahi ya. Kita ambil cuti seberapa ketika ya, bercuti itu menyenangkan diri kita ya dalam maksudnya di negara kita sendiri sudahlah ya, yang terdekat di dalam kawasan negara kita bawa anak-anak kita, keluarga kita bersiar-siaran ya, itu dia. Jadi tenang dan damai adalah sebuah hasil ya dari pikiran kita dan perasaan yang ternyatalah dengan baik. Lakukan pekerjaanmu, lalu mundur satu-satunya jalan menuju ketenangan. Bila kita nak ketenangan, kita berhenti seketika dengan kerja kita. Kadang-kadang kita begitu asyiklah dengan kerja kita sampai terlupa mencari ketenangan jiwa kita dan kita lupa kepada ilahi juga ya. Jadi lakukanlah pekerjaanmu ya yang sebaik mungkin dan beristirahatlah seketika, menenangkan fikiran, mengenangkan apa kata orang itu, rahmat ilahi kepada kita ya. Kita jangan lupa, kita jangan terus memburu cita-cita kita ya. Kita lupa sekali dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita mendekatkan diri kita pada ilahi, di situlah ada ketenangannya, percayalah ya. Jadi yang miskin merindukan kekayaan ya, yang kaya merindukan syurga, tetapi yang bijak merindukan keadaan ketenangan. Itu dia. Jadi endapkan emosi kita ya ke level terendah jika ingin mendapat ketenangan hati agar boleh melihat setiap soal secara jernih ya, jernih di mata, jernih di hati, sejernih air yang anda lihat ini ya. Ya, begitu jernih sekali ya. Ya, di sini kita boleh mengoreksi diri kita sendiri sambil melihat air ini. Inilah kejernihan yang sebenarnya kita belajar ya melalui energi air ya. Energi air ini membawa kita tenang kerana dia ada ketenangan, ada kejernihan di air ini. Tapi jangan mencari ketenangan di air yang keruh ya. Jadi fikiran kita bertambah keruh ya. Ya, kata orang makin tenang ya seseorang, makin besar kejayaannya ya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan fikiran adalah salah satu permata ya. Kebijaksanaan adalah yang indah. Aku ulang lagi sekali. Ketenangan fikiran adalah salah satu permata ya. Kebijaksanaan adalah yang indah. Jadi ketenangan bukanlah kebebasan dari badai ya, tetapi kedamaian di tengah badai ya. Itu dia. Jadi mau hidup tenang, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang ya. Jangan terus menghabis-habis bermati-matian kita bekerja terus mencari kekayaan ataupun mencari kemasyhuran nama kita ya, nama yang masyhur misalnya ya, memburu cita-cita yang tinggi. Jangan lupa kepada ilahi ya. Ya, dia ada memerhatikan gerak-gerik kita ya, yang lupa terus ya. Jadi tersenyumlah dalam situasi ya apapun, tanpa disadari senyum itu yang akan menguatkanmu.
Jadi fikiran berfikir hidup bahagia, jadi kata orang terdiri dari ketenangan fikiran kita, ya. Tenang dan damai, ya. Tenang dan damai adalah sebuah saranan untuk mendapatkan sebuah bahagian, ya. Tenang dan damai adalah sebuah saranan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, ya. Anda melihat mobil-mobil yang ada ini, Anda lihat mobil-mobil mewah yang ada ini, itu pun akan memberi ketenangan pada Anda. Anda angan-angankan, ya, satu ketika Anda akan memiliki mobil yang ada ini. Awan sungguh menyenangkan kita. Lihat, renungilah awan yang warna putih yang jernih. Putih melambangkan kesucian dan kebersihan, ya. Jadi kita perlu bertenang bila kita tengok awan, kita rasa satu keindahan, ya, keindahan tenang yang ada di dalam awan yang mengandungi kejernihan. Ya, itu dia. Ya, kata orang, ya, kita berfikir hidup bahagia dari ketenangan fikiran. Tenang dan damai adalah sebuah saranan untuk mendapatkan bahagia dan sejahtera, ya. Tidak ada kata yang salah dari menang dan kalah, ya. Yang salah adalah ketika kita mengharapkan kemenangan tanpa mahu berjuang, ya. Kadang-kadang kita ni lupa bahawa untuk melihat diri kita, jalan terbaik adalah melalui mata orang lain, ya. Kita jangan rasa kita ni semua sempurna, ya. Jadi bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan, ya, jika masih merasa sakit, ya. Ketenangan hati itu berawal dari sebuah prasangka baik. Kita mesti ada prasangka baik, ya. Jangan mudah kita mencurigai seseorang itu, ya. Jadi kata orang, kedamaian adalah kesederhanaan hati, ya. Ketenangan fikiran, ketenangan jiwa, ikatan cinta yang suci murni, ya. Jadi kita kumpulkanlah kesalahan saat ini, kerana kelak kumpulan kesalahan yang bernama pengalaman itu akan membawamu kepada puncak kejayaan, ya. Itu dia. Jadi bulan yang baik, hari yang baik ini, ya, yang mulia, kita lakukan ketenangan setenang-tenangnya. Kita dekatkan diri kita kepada Ilahi. Jangan fikir yang bukan-bukan, yang tidak benar jangan kita fikirkan. Kita tenangkan diri kita dalam segala situasi, kerana dalam ketenangan adalah kekuatanmu, kekuatan pada dirimu, ya. Jadi ketika kamu melakukan hal yang benar, kamu akan merasakan kedamaian, ya. Betul. Bila kita melakukan satu yang benar, misalnya kita saling membantu dengan ikhlas, ya, tidak cara menipu dan apa, kita dengan seikhlasnya, ya. Jadi kita rasa satu kedamaian di jiwa kita. Terkait dengan itu, lakukan terus kebaikan, lakukan kejujuran, ya, membantu seseorang dengan penuh kejujuran. Jangan ada udang sebalik batu, ya. Kita lakukan dengan hati yang ikhlas, jangan berpura-pura, jangan bibir manis tapi lain di bibir, lain di hati. Kita lakukan dengan sepenuh jiwa. Kalau kita ingin membantu rakan kita, bantu semau-maunya, sebagaimana kita mampu kita lakukan pada diri kita, ya. Kalau kita mau maju, kan kita semau-maunya kita lakukan, kan. Jadi kita lakukan itu pada rakan kita juga, pada teman baik kita, ya. Kita lakukan sebaik-baiknya, sepenuh jiwa kita, seikhlas hati kita, ya. Jangan berpura-pura, jangan buat janji-janji manis, ya. Kita lakukan sebaik-baiknya, sepenuh hati kita. Jadi kita dapatlah balasan daripada Ilahi. Tunggulah waktunya nanti, ya. Tenangkan fikiran anda, tenangkan setenang-tenangnya. Jangan stres, jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh, jangan murung. Murung tu artinya stres, ya. Murung adalah bahasa Melayu, ya. Stres adalah bahasa Inggeris, ya. Jadi kita jangan terus murung, ya. Kita jangan ikutkan semua manusia di dunia ini ada masalah hidup yang tersendiri, seperti masalah dengan anak, dengan isteri, dengan pacar dan segala-galanya. Jadi kita tenangkan fikiran kita, ya.